Dan ini problematika kita. Kenapa banyak orang males disuruh sholat? Orang bilang, nantilah sibuk, nantilah lagi di kantor, nantilah kalau senggang. Bapak ibu sekalian, saya kasih tahu ya. Nih coba tebak, banyakan orang yang gak sholat, orang sibuk atau orang yang luang waktunya? Orang yang luang waktunya. Serius. Tapi kalau Anda benar-benar ya, contoh ya, orang tua sudah meninggal, suami ikut meninggal pas COVID, anak-anak perlu kemudian untuk sekolah dan gak bisa bayar, Anda sendiri lagi sakit, apa yang Anda harapin? Tetangga gak mau ngasih pinjaman karena dia juga perlu. Pemerintah bodoh amat. Yang Anda sebut siapa? Ya Allah, andaikan kalau seandainya engkau gak tolong ya Allah, aku gak tahu lagi, semua cara sudah aku coba dan gak bisa. Itu namanya tawakal. Maka ketika kita sakit pun, ketika kita nggak lagi luang pun, kita luangin waktu. Kenapa? Karena kita tahu yang cuma bisa nolong adalah Allah. Orang tuh nggak mau sholat karena kurang tawakal. Tawakal itu artinya apa? Tawakal artinya mewakilkan sesuatu kepada Allah. Karena kita sudah nggak mampu, karena kita sudah nggak bisa. Makanya orang bilang yang mau sholat itu hanya orang-orang yang punya beban di dalam hidupnya dan dia tahu nggak bisa dia selesaiin. Paham nggak maksudnya? Makanya kan ulama-ulama kan pernah ditanya, kenapa sih ada orang dikasih sakit terus 25 tahun sakit nggak beres-beres sakitnya. Pergi ke sini sudah, pergi ke sana sudah, dokter terbaik sudah, alternatif sudah, makanan sudah, semua udah dijaga. Maka ulama itu berkata, karena Allah pengen kamu dekat sama dia. Karena kenapa? Karena orang-orang kayak gini sampai pada satu titik di mana dia berpikir bahwa saya cuma Allah yang bisa nolong dia. Dan kalaupun nggak ketolong, minimal balik kepada Allah dalam keadaan Allah ridhoi. Paham sampai di sini? Ini yang dinamakan dengan tawakal. Goalsnya adalah benar-benar kita yakin bahwasanya nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah, bahwasanya nggak ada yang bisa memperbaiki kecuali Allah. Itu tawakal. Maka tawakal itu sulit banget bagi orang-orang yang kaya. Tawakal itu sulit banget bagi orang-orang yang punya jabatan. Tawakal itu sulit banget pada orang-orang yang punya koneksi, punya ilmu. Sulit. Makanya ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah itu bukan karena iblis bermaksiat loh. Iblis dilaknat Allah awal-awalnya bukan karena maksiat loh. Kan dia kan ahli ibadah. Iblis ahli ibadah, pintar, ilmunya banyak, pernah ngurusin bumi sebelum manusia. Tapi iblis ujiannya adalah ujian tawakal, mewakilkan segala sesuatu buat Allah. Ketika Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan segala sesuatu yang mengelola muka bumi ini adalah namanya manusia. Ada dua yang dengar, satu malaikat, satu jin dalam bentuk, iblis dalam bentuk jin. Dua yang mendengar. Malaikat nanya juga, kenapa kamu jadikan di muka bumi ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikut dima? Kenapa engkau menjadikan di muka bumi ini orang yang nanti akan merusak, orang yang nanti akan membunuh? Maka Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kamu tidak tahu. Lalu Allah jelasin pengetahuannya. Apa kata malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana. Coba bayangin kayak ini ya. Coba simulasi ini ya. Coba bayangin. Tawakal itu penting banget untuk merasa bahwa kita nggak punya apa-apa. Nih lihat ya. Kalau di antara ibu-ibu sekalian di sini, lalu saya bilang, oke, mulai dari hari ini, maka ibu ini akan saya jadikan sebagai orang yang ngisi kajian. Ibu-ibu yang merasa nggak punya ilmu akan berbicara, ya silakan. Karena saya nggak punya ilmu, saya bisa belajar kok. Bisa dipahami. Yang protes siapa? Kenapa harus dia? Aku ngaji lebih dulu. Kenapa harus dia? Iqra aku lebih tinggi.
Kenapa harus dia? Hafalan dia cuma 2 juz, aku 29. Paham nggak sampai di sini? Jadi gimana orang bisa tawakal ketika dia merasa masih memiliki sesuatu? Orang ketika dia merasa masih memiliki sesuatu, dia protes. Itu yang terjadi pada iblis. Iblis nggak ngomong, iblis diam. Tapi dalam benaknya dia berpikir, siapa emang Adam ini? Anak baru dikasih kerjaan bagus. Lah, nih lihat ya, ini iblis ya. Iblisnya kalau masuk ke dalam hati ibu-ibu nanti kata-katanya sama. Lah, berarti aku nggak dianggap dong. Ada nggak kata-kata gitu di dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Tapi kan perasaan kita sendiri kan kata-kata. Berarti aku nggak dianggap dong selama ini. Allah kira aku ngapain? Emang nggak susah ngurusin bumi? Aku nih ibadah udah lama loh. Minimal dia kulonowon dulu lah sama aku. Berarti apa masalah iblis? Iblis tidak tawakal. Dia tidak mewakilkan bahwasanya Allah lebih tahu daripada dia. Makanya sulit banget bagi orang-orang berilmu itu untuk tawakal. Karena dia merasa dia tahu. Karena dia merasa dia punya. Karena dia merasa bahwa dia bisa. Ini masalah tawakal. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Orang-orang di Gaza. Udah nggak usah ada pertanyaan tentang tawakalnya mereka. Bapak Ibu sudah streaming tiap hari dari media sosial. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu jelas-jelas kata-kata tentang tawakal. Sebaik-baik cukuplah Allah. Bahwasanya dia sebaik-baik wakil dari saya. Kenapa? Ya Allah, aku nggak bisa balas atas kematian anakku. Ya Allah, aku sayang banget sama anak aku. Aku pengen anakku gede. Aku pengen main-main sama dia. Aku pengen untuk hadir ketika dia lulus kuliah ya Allah. Aku pengen datang ketika dia nikah. Tapi dia nggak ada lagi sekarang ya Allah. Aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Aku cuma satu orang manusia. Semua aku wakilkan kepada Engkau ya Allah. Ngerti nggak kata-kata dibalik hasbunallah wa ni'mal wakil? Itu perasaannya orang ketika mengucapkan itu. Karena kenapa? Karena dia nggak bisa balas. Nih coba saya tanya nih, kalau andaikan kita nih yang belum belajar tentang tawakal sampai di titik itu, contoh ya, di ibu-ibu tuh ada pencetan nuklir nih ceritanya nih. Ibu-ibu pencet tuh satu tuh, nuklir keluar semua ke Israel kira-kira. Nah, kalau anak kita dibunuh sama orang-orang Israel itu, pertama kali yang kita ucapkan hasbunallah atau pencet dulu? Mencet dulu lah sampai hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, pencet itu kan ya, keluar rudal, bodoh amat mau perang, yang penting gue pencet dulu kan gitu. Kenapa? Lihat ya, ketika kita mencet mungkin kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi apakah perasaannya sama seperti orang-orang yang gak punya kekuatan selain dia meyakini Allah sebagai kekuatan dia? Gak sama. Maka ketika seseorang sudah benar-benar bertawakal pada Allah, yakin memang bahwa Allah itu yang bisa balas, yang bisa kemudian berbuat segala sesuatu yang dia nggak bisa, maka seluruh hidupnya menjadi lebih berarti. Contoh, dia baca Quran, Allahu Akbar, mendadak Al-Fatihah itu jadi manis banget, mendadak Al-Fatihah itu jadi hiburan banget. Nggak seperti kita kan ya, Al-Fatihah nggak tahu lah bacanya gimana tuh. Kadang-kadang sudah walad dolin aja. Perasaan tadi baca Al-Fatihah belum ya? Khususnya pas subuh tuh. Kok bisa tahu Ustaz? Kan pengalaman. Ya enggak sih? Kita merasa bahwa sholat kita harus kita cepet-cepetin karena kita ada kerjaan lagi ke depan. Tapi enggak dengan orang-orang Gaza. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangin, apa yang mau Anda syukuri ketika Anda, jadi gini ya. Kita enggak bahas mereka ya. Mereka sudah lulus. Kita bahas kita. Andai kan kita tinggal di sana, bagian mana yang mau kita syukuri daripada keadaan di Gaza? Anda lahir di dalam kondisi pendudukan, bahkan Anda nggak ngerti namanya seperti apa kebebasan itu, Anda nggak ngerti. Yang Anda punya cuma kebebasan hati aja. Anda nggak pernah ngerti bagaimana cara hidup normal, ya. Bapak Ibu di sini bisa ngeluh karena dapat uangnya kurang, mereka nggak bisa ngeluh uangnya kurang. Kenapa? Ya karena memang udah begitu dari awal. Coba bayangin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagian mana harus disyukuri? Tapi mereka tetap sholat. Mereka tetap sholat. Itu hasil tawakal. Karena mereka tawakal, mereka tahu, mereka berdiri dan mereka sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah ilhamkan pada mereka ketika mereka berbicara tentang alhamdulillah, perkara harus disyukuri. Apa yang mereka bilang? Mereka bilang, kami di sini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kalian mau surga kan? Kami juga mau surga. Cuma mohon maaf, di sini lebih dekat.
Paham? Itu literally keluar daripada mulut mereka. Ketika saya pernah bertanya sama orang-orang yang ada di sana, kamu mau nggak pindah ke Indonesia? Ibu-ibu kan solusinya begitu tuh. Boleh nggak Ustadz angkat anak? Emang mereka mau? Angkat anak, kalau Anda biayai mereka di sana, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda bilang angkat anak, mereka dibawa ke sini, pertanyaannya, emang mereka mau? Mereka literally bilang kepada saya, kita nggak mau. Kenapa? Di sini surga lebih dekat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi mereka, keadaan yang bagi kita begitu hancur, lebur, kacau balau, tapi dengan tawakal mereka, itu bisa menjadi kesyukuran mereka pada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Bagian mana di situ yang ada kasih sayangnya tuh? Bagian mana? Orang kebakar, ada kasih sayangnya Allah di situ. Kayaknya kita nggak nemu. Kalau bagi kita nggak bahas mereka karena mereka pasti udah lulus ya. Bagian mana Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah yang bisa kita sadari ketika kita melihat orang-orang di Gaza? Kalau sekarang kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim dalam benak saya ya, ketika saya kemudian baca suratul Fatihah, kemudian saya sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kebayang kepada saya adalah anak-anak saya. Itu bagi saya kasih sayang Allah, bagi saya bisa langsung saya sadari. Ketika saya menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka itu adalah yang saya langsung kebayang apa? Istri saya. Itu yang saya bisa sadari, kenikmatan itu masih diberikan kenikmatan dakwah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah sayang banget sama saya. Kan gitu kan ya. Tapi bagaimana kemudian kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kondisi melihat anak kita baru lahir 2 hari sudah dibungkus kain kafan. Lalu kemudian mereka bilang, dia sudah lulus yang belum saya. Saya sayang dia, Allah lebih sayang sama dia. Lalu kemudian dia bilang, nak titip salam buat Rasulullah. Nak nanti bawa saya ke surga. Nak mohon maaf ya nak, belum bisa membesarkan kamu. Nak mohon maaf, dan seterusnya. Itu keluar daripada lisan orang-orang yang bertawakal. Maliki yaumiddin. Kita lewatin aja tuh ayat tuh. Malik yaumiddin. Tahu artinya Malik yaumiddin, Bapak Ibu sekalian? Yang memiliki hari pembalasan. Coba ya. Saya tuh nggak, ya sekali lagi itu bukan berbicara tentang mereka. Mereka udah lulus, berbicara kita. Saya bayangin kalau andaikan ya. Kan sudah bilang nih, andaikan saya dapat keadaan seperti saudara-saudara kita di Gaza dan saya punya senjata nih dan saya tahu pelakunya siapa ya, itu akan saya cari. Paham nggak sih maksudnya? Karena kita merasa masih bisa balas, tapi mereka bisa balas atau tidak? Maka kata-kata Maliki Yaumiddin itu menjadi sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu kapan kata-kata Maliki Yaumiddin itu saya sadari penting banget di dalam suratul Fatihah. Pas dipersekusi. Pasti bayangin ya, jangan bandingkan dengan orang Gaza karena nggak sama. Dari Jakarta kita udah bener-bener luangin waktu. Materi kajian udah putusin aja. Bayangin, anti pacaran, saya mau nyampein materi itu. Udah susah-susah jalan dari Jakarta ke Surabaya, naik pesawat. Sudah lagi tuh, udah kemudian ninggalin anak, ninggalin istri, dan saya nggak suka ninggalin anak dan ninggalin istri. Lalu kemudian kita bermalam. Besok paginya kita jalan ke Bantul. Sudahlah kira-kira 3 jam jalan sampai di tempat. Di tempat itu rame orang, semuanya kemudian persekusi, nggak boleh ngisi kajian. Yang persekusi siapa? Muslim. Teriakannya Allahu Akbar. Bisa dipahami kira-kira saya? Oke. Saya menyaksikan orang-orang ribut di situ. Kajian mulainya jam 9, setengah 10 masih ribut, jam 10 masih ribut. Orang-orang bersikeras, nggak ada yang mau kemudian saling mengalah. Dalam hati saya apa? Mau ribut sama-sama Muslim. Datang orang satu ke saya, Ustadz, kalau Ustadz mengizinkan kita sudah siap nih. Siap apa? Saya bilang gitu. Tahu nggak sih rasa sakit hatinya seperti apa? Bukan lebih sakit hati sih, sedih. Masa gara-gara kita orang jadi berantem? Masa gara-gara kita orang jadi kemudian gak baik? Kita maunya pengajian. Walaupun kemudian namanya pengajian, orang mana mau tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang muncul di media pasti besok adalah kalau terjadi kerusuhan, kajian Felix Yao, Ustadz radikal nomor 2 rusuh. Gitu kan? Kan gak enak. Akhirnya saya bilangnya sudahlah, saya pulang aja.
Pas mau pulang, itu pun masih diusirnya pakai orang-orang itu tadi. Di situ ada kiai bilang, Felix harus ngisi minimal 15 menit. Kasihan jamaah-jamaah yang sudah datang. Tetap nggak boleh. Ujungnya tetap keluar, orang-orang ngamuk-ngamuk, kata-kata nggak pantas dikeluarkan dari mulut mereka yang katanya muslim itu tadi. Di mobil itu saya nangis bukan karena saya sedih nggak bisa ngisi. Tahu nggak kenapa saya nangis? Saya bayangin begini. Bayangin ya. Kita aja orang muslim itu belum bisa padu dalam perkara-perkara kecil. Yang buat saya nangis itu adalah, ya Allah, beban sebesar ini dengan orang-orang sekualitas ini. Paham gak sih maksudnya? Beban sebesar ini yang dibebankan di pundak kita nih, tapi dengan orang-orang sekualitas ini. Sedih banget. Disitulah Bapak Ibu sekalian, kata-kata Maliki Yaumiddin itu benar-benar jadi berarti. Besok di yaumil kiamat, lihat nanti orang-orang di situ nggak ada backing, orang-orang di situ nggak ada jabatan, orang-orang di situ nggak bisa pakai duit, hanya punya Allah hari itu, Maliki Yaumiddin. Itu baru Felix Yao cemen, cuma persekusi doang. Bayangin yang terjadi di Gaza ketika mereka baca suratul Fatihah sampai Maliki Yaumiddin. Itu ngeri banget. Bayangin koneksi mereka kepada Allah. Lalu kita bertanya-tanya, kok koneksi kita nggak ada pada Allah? Ya, koneksi itu namanya tawakal. Koneksi itu baru bisa jalan kalau kita benar-benar merasa perlu pada Allah. Masalahnya kita nggak punya. Karena itulah kita jadi susah disuruh sholat. Kita jadi susah untuk disuruh tutup aurat. Kita jadi susah ketika disuruh sama Allah untuk menaati Allah. Allah kasih syariat, kita tawar. Ini cewek-cewek harus kerudungan ya. Ini untuk kebaikan kalian. Allah kasih tahu. Kita bilang, boleh nggak Ustadz? Boleh nggak Allah? Kalau kerudungannya kayak gini aja. Mulailah tuh pakai kerudungan gaya baru. Tahu gaya baru kerudungan? Kerudungan tapi poninya ada. Paham ya maksudnya? Lah, ini ditawar-tawar. Allah sudah kasih tahu nih, sholat. Tapi ya Allah baju saya kotor. Tapi ya Allah saya kerja. Tapi ya Allah, ini masalahnya. Ingat ya, apa perlu antum dikirim ke Gaza dulu nih sampai nggak punya pilihan untuk sholat? Karena Anda tahu bahwa saya satu-satunya yang Anda punya cuma koneksi kepada Allah. Kan sudah kita kasih tahu tadi, semakin orang itu punya kemampuan, semakin orang itu punya ilmu, punya harta, punya jabatan, semakin sulit dia untuk punya koneksi terhadap Allah. Lah gimana? Gimana caranya kemudian dia bisa mudah punya koneksi pada Allah? Pengen sesuatu tinggal suruh. Kalau nggak bisa marah. Kalau misalnya pengen sesuatu tinggal beli. Nggak cukup duit, korupsi, kan gitu kan ya. Lah terus gimana kemudian caranya untuk bisa dia mudah menemukan koneksi kepada Allah? Saya nggak bilang orang-orang kaya, pinter dan punya jabatan nggak bisa punya koneksi pada Allah. Makanya bagi orang-orang yang punya koneksi pada Allah, tapi mereka kaya, mereka pintar, mereka punya jabatan, Allah siapkan hadiah yang lebih bagi mereka. Lah gimana caranya kalau gitu Ustaz? Mikir itu caranya. Contoh ya, lihat ya. Nanti kita bahas. Kalau Bapak Ibu nggak sampai sini, jadi gini ya. Kalau sebentar, saya coba untuk struktur dulu. Oh gini. Ujian tuh ada 2. Ujian susah, ujian enak. Ya kan ya? Sama-sama ujian. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dapat ujian susah, itu kemungkinan besar akan mengantarkan tawakal pada Allah. Jadi kalau kita punya iman dikit aja, dikasih ujian susah, dan kita masih tetap beriman, itu akan menambah koneksi kita kepada Allah. Kita akan lebih mudah sholat, menemukan indahnya sholat, menemukan indahnya bisa untuk berkhalwat dengan Allah dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya ujian mewah nih, punya ujian enak nih, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa tawakal, ujungnya stres. Mau pilih mana? Stres atau tawakal? Oke, coba lihat ya. Bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, bagi orang-orang yang memiliki harta, bagi orang-orang yang memiliki ilmu, dan dia bisa menundukkan semua itu, dan dia latih diri dia dengan iman dia untuk bisa bertawakal pada Allah, maka dia dapat balasan lebih banyak daripada Allah. Itu yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa yang dia nggak punya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan permintaan Nabi Sulaiman ketika berdoa pada Allah adalah, ya Allah, berikan aku satu kekuasaan yang tidak ada tandingan. Ya kan ya? Maka ketika Rasulullah mau berdoa dengan hal yang sama, Rasulullah bilang, jangan kenapa? Kan sudah Sulaiman yang dulu doa begitu. Kalau aku doa nanti ada tandingannya dong, kan gitu. Maka beliau, Nabi Sulaiman, diberikan kekuasaan di dunia yang gak ada tandingannya. Kerajaan jin laut dia kuasai, kerajaan jin di gunung dia kuasai, hewan-hewan dia kuasai, manusia jangan tanya. Orang-orang pinter semua tunduk pada dia. Yang bisa mindahin singgasana cuma dalam sekejap mata dan lebih cepat daripada itu dia kuasai. Semua kuda-kuda tunggangan terbaik dia punya, bahkan dia tunggangannya angin.